Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat semua. Kembali lagi bersama Zainal. Kali ini saya akan menghadirkan video Zoom meeting saya bersama murid-murid saya yang lucu-lucu dan menggemaskan. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semua keluarganya juga semoga sehat semua ya. Lagi udah siap belajarnya hari ini? Udah siap ya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima ya, di sisi Allah ya, dan mendapat pahala. Amin. Baik, amin ya robbal alamin. Baik, untuk kali ini mata pelajaran yang akan saya sampaikan itu simulasi dan komunikasi digital. Sudah siap teman-teman ya dengan bahan ajarnya? Bisa dilihat kan ini slide-nya, sudah dilihat? Iya, udah. Ya. Oke. Untuk materi simulasi komunikasi digital ini, KD yang akan kita bahas yaitu KD.12, yaitu merancang dokumen tahap praproduksi. Ya, ini KD akhir-akhir. Sedikit lagi selesai, alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit tetap lanjut terus KD-nya. Ya, jadi yang akan kita pelajari yaitu nanti ada konsep pembuatan video kalau sempat ya, kemudian teknik pembuatan naskah nanti secara slide akan disampaikan. Kemudian metode pembelajarannya paling metodenya presentasi ya, seperti ini, demonstrasi kalau ada, nanti kalau misalkan praktikum tapi harus ke sekolah kalau untuk praktik. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, mari kita sebelum memulai ini kita membaca doa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa semenurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung saja merancang dokumen tahap praproduksi. Next. Oke, pengertian video dan jenis teknologinya. Ada yang udah tahu belum? Jenis video apa? Definisi video apa? Ada yang udah tahu? Kalau enggak gini, sebelum kita masuk ke sini, masih inget nggak materi yang udah saya sampaikan sebelumnya? Terakhir materi apa? Ada yang tahu? Terakhir itu tentang komunikasi daring, komunikasi dalam jaringan, yaitu sinkron dan asinkron. Masih inget nggak? Lupa, pada lupa. Nah, dari materi yang kemarin itu dari komunikasi dalam jaringan yang asinkron itu bisa dalam bentuk video streaming. Nah, dan asinkron juga atau yang tidak real time itu juga bisa dengan video. Contohnya kalau yang video yang asinkron itu YouTube. Jadi kalian bisa nonton video ulangannya. Tapi kalau yang sinkron
seperti ini, Zoom meeting. Jadi langsung real time. Sampai sini paham? Paham. Baik. Jadi apa sih video itu? Nah, video kayak gini kita nih videoan nih. Video itu adalah teknologi untuk menangkap dan merekam atau memproses ya gambar, memproses. Oke, sebentar. Dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid. Tahu nggak seluloid apa? Itu sebuah benda kimia lah pokoknya yang bisa menangkap cahaya. Sebenarnya foto itu cahaya yang ditangkap oleh sebuah alat yang namanya film seluloid. Jadi gambar itu atau video itu sebenarnya gambar film seluloid secara elektronik ataupun secara media digital. Karena sudah banyaknya teknologi. Halo, masih fokus? Masih paham. Dipercepat aja ya, biar nggak ngantuk. Oke, dengan banyaknya teknologi, ada yang melalui sinyal atau melalui film seluloid, ada juga yang melalui digital. Video juga dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar yang mati atau gambar-gambar yang sebenarnya itu nggak bergerak, tapi karena kecepatan atau banyaknya gambar, jadi dia diulang-ulang ataupun di slide dengan cepat, maka jadi gambarnya bergerak. Gambarnya disebut, kejadian itu disebut frame rate atau frame per second. Nah, itu satuannya fps. Nah, video ini ada dua, yaitu video analog dan video digital. Yang analog tadi, yang tadi tuh pakai film seluloid itu analog. Ya, yang digital itu dibuat atau diproduksi dari teknologi komputer. Oleh sebab itu dicanangkan standarnya standar digital. Paham sampai sini? Paham. Ya, video analog ini juga biasa dipakai untuk siaran televisi. Makanya siaran televisi kalian tuh runyak-runyak kalau yang pakai analog. Next. Oke. Untuk pengertian atau jenis video, jenis teknologi video itu ada dua tadi saya bilang. Jenisnya video analog, yaitu biasanya rekamannya pakai film atau kaset video. Hasilnya juga ada di kaset video. Nah, disebarkannya pakai antena analog, antena yang frekuensinya kalau ada angin dia pasti runyek gitu ya. Kemudian video digital biasanya pakai kamera digital, pakai komputer, pakai camcorder digital, dan bentuknya udah dalam data, bisa pakai hard disk disimpan ya kan? Dia bisa disimpan pakai hard disk nggak? Bisa. Itu namanya video digital. Kalau yang di kaset apa namanya, kaset rekaman kayak dulu bukan VCD, pokoknya kayak dulu tuh kalau nonton video pakai kaset itu video analog ya. Oke, jika kamera video untuk video digital sendiri itu bentuknya ada VCD, ada DVD, ada digital television. Nah, yang sekarang disuruh pakai set-top box itu siaran-siaran dari mana? Dari stasiun televisi RCTI dan lain disuruh pakai set-top box untuk pindah layanan, itu mereka pakai sinyal digital dan videonya akan dibentuk jadi digital. Next. Oke, untuk berikutnya bagaimana sih merancang dokumen tahap praproduksi? Ya, sebelum itu, ya sebelum kita bikin dokumennya, kita harus tahu dulu. Untuk memproduksi sebuah film yang baik terdapat 3 bagian utama, yaitu memiliki konsep dasar video atau musik digital atau video ya, kita lagi bicara video, kemudian punya peralatan pendukung video syuting, punya pekerja film. Ada yang megang buku tulis nggak? Iya, megang. Nah, kalau megang dicatat nih. Screenshot Ya. boleh, Pak? Iya boleh, screenshot juga boleh. Ya, jadi ingat kalau mau buat project video ada 3, ingat tuh. Punya konsep, punya peralatan, ya, sama punya yang ngerjain. Ada 3, ada yang punya ngerjain. Next. Oke, memiliki konsep dasar video ya. Jadi proses awalnya itu mengumpulkan, biasanya kita ngumpulin materi outline yang berisi video syuting objektif, durasi, siapa yang mau nonton, kemudian tempatnya di mana, sama yang penting budget. Kalau nggak punya budgetnya, nggak punya biayanya, susah juga mau bikin video kan.
atau mau bikin film gitu. Kemudian setelah itu baru yang bagian bikin cerita, bikin naskah ada tuh, bikin skripnya, dan perencanaan dilakukan di sini. Jadi di sini tuh biasanya lebih lama untuk merencanakan sebuah film, membuat film. Oke, berikutnya yaitu peralatan. Untuk membuat sebuah film yang bagus itu harus diperlukan peralatan yang lumayan banyak. Ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Perangkat lunak itu kayak gambar contoh di situ. Itu gambar sebuah tampilan layar di software. Ini software kalau nggak salah ini softwarenya Adobe Premiere lah mungkin. Kemudian memiliki perangkat keras. Ya, perangkat kerasnya contoh kamera, laptop, lighting, tripod, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Di sini udah ada yang pernah pegang kamera yang besar belum? Belum ya? Belum pernah ya? Belum dong, Pak. Belum. Baru ngeliat-ngeliat doang. Tapi kalau megang HP, kamera HP udah sering dong. Tiap hari, Pak. Tiap hari, ya. Nanti kalau selesai materi ini, pembelajaran ini, kita akan buat sebuah video tutorial. Kalian nanti saya tugaskan video tutorial, bisa nggak? Berani nggak? Insya Allah. Video ini aja kayak tutorial bikin kayak di YouTube lah. Ya. Nanti saya akan sampaikan di Google Classroom ya. Oke, next. Kemudian yang ketiga yaitu yang tadi saya bilang, yang ketiga kalian harus punya ataupun ada orang yang ngerjain videonya. Kalau nggak ada yang ngerjain, siapa yang mau bagaimana berhasil membuat video kalau nggak ada yang ngerjain kan? Kalau cuma satu orang juga kurang. Harus minimal ada kameramen, ada aktor, sama ada editing, 3 orang. Kalau mau ngerjain sendiri juga repot, ya repot, bukan nggak bisa, repot banget. Oke, di antaranya pekerja film itu ada produser, ada sutradara, scriptwriter, dan lain-lain. Itu kalau lihat gambarnya tuh kayak gitu tuh pekerja film. Oke, selanjutnya tahapan praproduksi. Nah, baru kita masuk setelah tadi kita persiapan, kita tahu gimana caranya untuk membuat sebuah film yang bagus, membuat video. Kita harus tahu nih sekarang tahapan-tahapan pembuatan dokumen praproduksi. Secara garis besarnya, ya kita harus tahu dulu, kita harus punya yang namanya satu ide. Gimana kalian mau bikin film kalau ide aja nggak punya, ya kan? Mau bikin apa ya kira-kira ya. Nah terus dia ada idenya dulu, ya. Kemudian berikutnya adalah ada sinopsis. Kemudian sinopsis itu apa? Sinopsis itu ya semacam cerita pendek yang menyimpulkan, yang menceritakan secara ringkas. Itu sinopsis sebuah film. Kemudian berikutnya ada naskah. Naskah itu ya kumpulan adegan, kumpulan filmnya untuk scene-nya itu di naskah. Berikutnya yaitu adanya storyboard ya, story itu cerita, board itu papan. Ya, kalau di sini bukan papan beneran, maksudnya cerita yang dibuat ya dalam satu dalam satu tampilan ya, tapi dalam bentuk gambar-gambar, jadi gampang, enak lihatnya, namanya storyboard. Oke, contohnya itu seperti itu ya. Oke, next. Oke, tahapan-tahapan praproduksi ya. Kalau tadi kita udah bahas, kita akan coba bahas satu persatu. Ada berapa tahapan produksi? Saya tanya dulu nih sebelum saya bahas satu-satu. Ada berapa? 5. 4. Betul. Ada 4. Yang pertama tadi ide. Nah, apa itu ide? Ide itu gagasan. Merupakan hal yang paling penting ini. Kalau mau buat apa-apa harus punya ide, ya. Idenya itu mau dibuat video tuh seperti apa, konsepnya, dibuat seperti apa, bertema apa, dan sebagainya.
atau ide dan konsep orang-orang lain juga bisa dibuat untuk ide kita. Boleh gitu, boleh, asal jangan jiplak. Next. Yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis adalah alur cerita secara singkat. Sinopsis itu dijelaskan dalam bentuk tulisan ya, sehingga penonton secara umum bisa tahu gitu ada tentang isi dari film yang akan kita buat. Gitu. Jadi setelah ide kita punya, kita buat sinopsisnya dulu secara garis besar. Contohnya nih, film Harap Tenang. Apa nih Harap Tenang? Harap Tenang ada ujian. Wah. Ya. Kalian bisa baca sendiri. Yogyakarta diguyur gempa, menewaskan lebih dari 6.000 orang, bla 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 bla. Ini contoh sinopsis. Next. Oke, yang berikutnya adalah naskah. Naskah ini adalah teks yang berisi gambaran ya, yang akan dibuat atau tampil di layar. Tujuannya agar seluruh pendukung dalam pembuatan video ini paham secara rinci gimana sih jalan cerita yang akan kita buat. Jadi naskah ini dikasih ke semua pekerja film. Kalau kamu nanti bikin video bikin video YouTube, tutorial atau apalah, atau vlog yang melibatkan banyak orang, ini wajib ataupun bagusnya dibuat naskah. Jadi orang tahu, atau teman-teman yang bantu kita tahu naskahnya seperti apa, alur ceritanya seperti apa, seperti itu. Penulisan naskah dapat sesuai dengan kebutuhan yang dimengerti oleh orang yang berperan dalam pembuatan video tersebut, seperti itu. Contohnya di samping tuh, ya. Intro, ini bacanya gini, intro, lorong tangga. Apa nih? Waktunya siang. Penyaji atau presenter turun dari tangga menuju tempat parkir motor. Ceritanya ini ada orang turun dari tangga, tak. Kemudian masuk ke parkir motor. Dia ngomong. Tanpa ini akan sulit hadir tepat waktunya ke sekolah. Kira-kira apa yang dia maksud oleh si presenter? Coba kamu bayangkan. Saya turun dari tangga, tak, terus ke parkiran motor, terus saya ngomong gini, tanpa ini akan sulit waktunya saya ke sekolah. Ininya apa? Yang dimaksud si presenter apa? Tangga. Motor, Pak, Kendaraan. Yang motor, jawab, Pak, motor. ya, motor. Yang jawab tangga ngeledek nih, waduh. Oh, maaf. Oh, ngeledek aja, ya motor lah, masa saya bawa tangga ke sekolahan? Motor ya. Nah, terus saya ngomong lagi, tapi bukan jam waker. Nah, terus tanpa ini perjalanan Jakarta Bandung akan menjadi sangat lama. Tapi bukan jalan tol. Setiap perjalanan akan menjadi hal yang sangat menyiksa dan tidak nyaman. Yang jawab motor juga masih salah nih. Apa yo? Ulang. Kaki. Ya, kaki lagi. Masa kaki? Ulang. Saya turun dari tangga. Terus saya ngomong, saya ke parkiran motor. Bukan di situ, bukan aja motor kali. Bisa jadi mobil. Ya, menipu ya. Ya, seperti itulah. Ini cerita naskah apa agak-agak menipu nih berarti. Menipu. Oke ya. Next. Oke, berikutnya yang terakhir, yang keempat, tahapan produksi itu yaitu storyboard. Ya, storyboard adalah sketsa gambar berbentuk thumbnail. Thumbnail itu apa sih? Thumbnail itu apa? Judul. Bukan Pak, pemicu, kayak pemicu gitulah. Judul Biar banyak orang yang nonton, Pak. Judul mah titel kali. Cover bukan sih, Pak? Apa? Kayak poster gitu gak sih, Pak? Poster. Cover, Pak. Iya, Kayak- poster gitu.
Poster, kalau poster itu gambarnya satu kotak dalam satu lembar gambar Thumbnail. satu. Thumbnail. Thumbnail apa yo? Kayak cover Yuk, gitu nggak sih Pak? Cover. Cover. Iya. Cover itu cuman satu juga sama kayak poster. Kalau poster banyak itu jadinya komik. Ayo thumbnail. Thumbnail YouTube kayak thumbnail YouTube gitu. Searching aja searching. Oke, mirip. Thumbnail itu mirip benar. Mirip yang gambar kecil yang menceritakan isi dari film itu ya. Iya, Ya, Pak, itu. biar Iya, menarik, betul. Pak. Ya, betul. Bisa. Jadi Pemicu. thumbnail itu sebuah gambar yang tidak banyak, yang berisikan ringkasan cerita gitu. Jadi kalau kita lihat storyboard ini pasti banyak thumbnailnya karena kita menceritakan sebuah kisah-kisah dalam film ini. Jadi melalui storyboard, seluruh yang melakukan produksi dalam video tersebut dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Kan ada yang malas baca kayak kalian nih, malas banget baca, maunya lihat gambar, bener gak? Betul. Nah, banyak orang yang senengnya ngeliat gambar. Baca buku kalau buku teksnya teks doang ngebosenin, bikin ngantuk. Tapi kalau ada gambarnya, apalagi ada warna-warninya, kadang jadi semangat ya kan? Betul. Nah, begitulah thumbnail storyboard dibuat agar orang-orang yang kayak kalian ini yang malas baca nih bisa untuk bisa untuk mengikuti isi dari film tersebut. Nah, jadi gampang dipahami ya. Kan ada orang yang visual, ada orang yang kinetis lah dan lain sebagainya. Saya nggak paham kalau itu. Nah, dapat ditambahkan oleh gerakan pada storyboard yang memandu gerakan berikutnya. Selain itu juga dapat ditambahkan informasi lain berupa huruf atau warna. Kalau yang memang senang ada warnanya, misalkan ada gambar orang lagi minumnya minum apa? Minum susu apa minum teh apa minum kopi? Nah, itu kan Susu. ya berarti warnanya putih gitu. Ada yang minum sirup, misalkan ya udah sirup berarti warnanya misalkan merah atau hijau. Gitu. Paham? Sampai sini paham? Oke, next. Oke, untuk storyboard ini yang tadi kamu lihat, coba diklik sekali lagi. Nah, ini contohnya keterangannya itu SC itu sama dengan scene atau adegan. Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Di dalam thumbnail itu ada SC, ada cut, ada BG. SC itu adegan atau scene, cut itu nomor pengambilan gambar berdasarkan bidikan kamera. Pada storyboard atau animasi cut disebut dengan inisial. Cut. Ada kan yang bilang, kapan tuh? Suara apa tuh? Oh, Pak. Kalian inget kan kalau misalkan bikin ada yang lagi syuting ada bilang cut gitu kan, ada kan? Iya. Ya itu maksud, di storyboard ada berarti, makanya dia bilang cut. Nah, kemudian ada panel yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian ada backgroundnya apa, misalkan background waktu, perkiraan lama waktu tiap adegan. Kemudian ada dialog atau narasi berisi dialog atau tokoh narasi adegan. Kemudian ada efek memperjelas efek kamera atau adegan, misalkan efeknya lampu kedap-kedip atau petir, efeknya petir, berarti kan ada tahu bagian lighting pasti harus siap-siap begitu. Kemudian ada catatan pengerjaan tiap adegan seperti itu. Misalkan ada yang kurang, aktornya tidur atau aktornya ngantuk, nggak boleh gitu catatannya. Kemudian ada layout itu tunjuk gerakan tertentu sebagai rincian storyboard bila diperlukan layout. Kita sampai jam berapa ini? Jam 2. Jam 2. Sekarang jam berapa? Jam 2 kurang, Pak. Jam 2 kurang. Saya nggak megang jam lagi. Jam 12.46, Pak. Kan ada laptop, Pak. Iya, nggak bisa di ini nih. Nggak ada handphone, Pak. 13.46, Pak. Jam berapa? 47. Jam 2.46. Oh, 13.46. 13.46. Oh, dikit lagi berarti ya. Sip. Nah, oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kita buka diskusi aja deh. Daripada saya ngomong terus, kami pasti ngantuk.
tuto buat YouTube. Ya. Belum waktunya main tutup aja. YouTube Pak, YouTube bukan Oh, tutup. Oh, YouTube. Ya udah ya. Tutup apa? Tutorial bikin jedak jeduk. Bikin jedak jeduk. Ya, nanti setelah kalian bisa di materi ini, nanti kalian saya kasih materi bagaimana cara mengambil angle kamera yang baik, yang benar, yang artistik, yang futuristik, seperti itu. Jadi fotografer, Pak. Ya, fotografer, videografer. Nah, kalian udah subscribe belum channel saya? Ya. Udah, Pak. Giveaway, Ada. giveaway. Giveaway, Pak. Mau giveaway? Ntar saya buat ya. Ya, Nilai saya bagusin aja, Pak. Di giveaway-nya. Ah iya betul itu. boleh tuh. Gampang kok itu ya. Nggak perlu banyak biaya. Iya. Ah iya Pak. Tapi harus harus Subrek. aktif, subscribe pastilah, subrek pastilah. Pasti saya like mulu, Pak. Apaan? Bohong kamu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Pertanyaan nih seputar pembuatan video. Nanya dong, ayo dong. Yang nanya ntar saya bagusin yang nanya. Pak kalau itu Pak, Apa? kalau editor berkelas itu termasuk kameramen nggak? Editor berkelas. Ya itu termasuk itu nggak Pak? Kreator atau apa gitu? Maaf bentar. Absennya ada di situ, Bu. Maaf. Maaf, Bu. Bentar. Saya mau lihat absen dulu. Absen kalian. Oh ya, absen dulu boy. Absennya di mana? Lah di ituan CBT. Oh udah. Oh, tadi yang mau nanya, yang nanya saya kasih nilai nih. Yang nanya dari kelas, nama sama kelas. Siapa tadi yang nanya? Apa? Saya. Ya, yang nanya. Saya Pak. Ya udah, nanya apa? Siapa namamu? Nama saya Ahmad Jody. Ahmad Jody, kelas 10 TPLA. 10 TPLA Ahmad Jody. Sebentar, salah. Ini TGM. Kamu ini ya, judul lagunya itu ya, Wali ya? Iya. Bisa aja nih Bapak. Ahmad Jody. Ya, apa Jod? Nanya mau apa? Iya, kalau ini semua yang Bapak jelasin itu cuman berlaku buat film aja apa gimana, Pak? Maksudnya film atau foto gitu? Iya, maksudnya ini berlaku buat film aja semua ini. Soalnya kan sekarang kan udah banyak efek IG yang udah tinggal jadi atau jedak jeduk. Oh, gitu. Nah. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Terkait dengan fenomena sekarang, ngapain Pak bikin kita belajar video-video yang dasar begini, sedangkan kalau kita pakai TikTok, pakai snack video ya kan? Ya, IG udah ada efek kameranya ya enggak? Iya, udah tinggal kamera paha, Pak. Udah tinggal pakai ya enggak? Iya. Oke. Betul sekali, kalau misalkan kalian hanya sebagai user, sebagai orang yang tidak bekerja di dunia perfilman, nanti memang hal ini nggak terlalu nggak untuk saat ini memang nggak perlu dipelajari secara rumit. Tapi buat dasar kalian sebagai kaum milenial, pelajaran ini penting. Ini dasar. Berisik nih, berisik. Woi, motor motor berisik. Nah,
ini sebagai dasar kaum milenial kayak kalian, kayak kita gitu, mengerti bahwa pembuatan video itu sebenarnya gak gampang. Ya, yang bener itu sebenarnya video kayak begini gitu. Kalau yang kemarin yang TikTok yang itu mah cuman video-videoan, cuman buat seneng-seneng, nggak bisa itu buat nggak ada artistiknya, nggak ada nilai seni yang tinggi, nggak bisa gitu. Oh iya, berarti mereka bukan termasuk seniman ya Pak? Kalau yang di TikTok, Iya, TikTok gitu, bukan termasuk seniman kan Pak? kalau secara ilmu seni, kalau menurut saya sih nggak termasuk karena mereka konten kreator mungkin gitu. Mungkin. Kayak konten kreator. Kalau seniman kan mereka harus punya unsur seni. Kalau yang kita lihat video di TikTok itu biasa unsur lucu, unsur menghibur ya. Iya. Cuman nggak bisa, jawaban saya nggak bisa 100% bisa dijadikan pembenaran karena makin kesini nilai seni kan penilaian orang berubah karena teknologi. Bisa aja nanti ada seni bertiktok ria, ya nggak? Iya. Cuman batasannya ya batasan orang TikTok, artinya batasan pengguna TikTok. Tapi kalau kamu dideretkan pada produser film ataupun sutradara nggak bakal dipakai, bener nggak? Nah, tergantung nanti masyarakat netizen kita yang mau bisa dibilang itu seniman TikTok, silakan. Tapi kalau untuk menggunakan keilmuan saintik kayak gini, nggak cocok. TikTok nggak masuk gitu. Tugas saya juga bukan tugas TikTok nanti. Tugas saya nanti bikin tutorial di YouTube. Masuk air, Pak. Masuk air, parah kamu. Oke, Ahmad Jody ya. Saya nilai langsung nih. Mantap. 90. Ayo yang mau ngajar nilai, ayo 90 nih. Jarang-jarang nih saya ngasih nilai 90. Alhamdulillah. Ayo yang lain mana? Dari TGM, masa kalah sama TPL? Tadi ada suara yang perempuan. Mana? Kemana? Hilang kali Pak. Disuruh mamanya kali Pak buat potong bawang. Disuruh masak. Wah, parah nih. Ayo. Ya udah saya absen ya. Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. saya absen dulu. Mulai dari TPLA. Jangan berisik dong itu, jangan berisik. Kipas angin itu, kipas angin. Kipas anginnya didiemin dulu, jangan kena mic. Oke, cek, denger ya. Yuk. Ada Fitra ada? Nggak ada. Aditya Dwi Setiaji ada? Ada. Ahmad Jody? Ada ya. Ada. Ahmad Ridho? Nggak ada. Ahmad Sidik? Ada Pak. Ahmad Saidil? Hadir, Pak. Alfarel? Ada. Ada Alfian Pak itu Azri? dia. Ada, Pak. Ada, Pak. Bicara. Oh ya, Farel ngomong itu, Boy. Alfian Azri? Ada, Pak. Anggi Dwi Nararia? Ada Pak, ada. Arya Dwi Kresna? Hadir, Pak. Kok hadir semua nih? Yang bener nih. Hadir semua nih. Bener, Pak, ini. Oh, bener. Deva. Deva nggak ada nih. Jarang nih bocah. Davin? Ada. Davin rajin. Fahri? Nggak ada. Ferdiansyah? Nggak ada pasti. Habib? Nggak ada. Saya tahu nih yang rajin-rajin nih. Indra Saputra? Ada, Pak. Ada. Karso? Hilang. Tampan. Nggak ada. Amaditya? Karso Tarpan, bukan Tampan. Amaditya nggak ada, nggak rajin dia nih. Nazril Syah? Nggak ada. Muhammad Heru? Nggak ada. Muhammad Heru Prasetyo ada nggak? Nggak ada. Muhammad Ramadan?
Nggak ada. Muhammad Aditya Saputra. Hadir Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Alfariji. Hadir. Oh, suaranya kamu juga. Kenceng banget itu ngomong. Oh. Muhammad Nailul. Nailul Hidayat. Nggak ada. Dah. Ridho. Nggak ada. Rizky. Septa Wahyudi. Nggak ada. Pandu. Nggak. Farhan. Nggak ada. Regi. Hadir Pak. Hadir. Rifai. Hadir Pak. Rifai Nur Hidayat ada nggak? Nggak ada. Rifan Kusuma. Saki Fadila. Nggak ada. Selamat. Hadir Pak. Oh, hadir. Sahrul Sapaat. Pak. Nah. TGM. TGMB ya sekarang ya? Adnan ada Adnan? Alia? Anissa? Saya, Pak. Oh, ada. Cintami? Hadir, Pak. Oh, kamu. Oke. Farel Fadilan? Hadir Pak. Di mana? Feby? Hadir, Pak. Vita Fala? Hadir, Pak, Guru. Nah, Vita Fala nih yang rajin. Iya. Anak rajin dia, Pak. Oh ya, contoh lah, jangan. Franciscus Martin, Panutan dia. Manutan. Saya lihat IG-nya si Vita Fala loh, sama YouTube-nya ya. Iya, YouTuber dia, Pak. Kakak kamu itu ya guru simdik ya? Bukan, Pak. Kakak saya guru multimedia. Oh, guru multimedia, pantas Iya. kan. Oh, dibantu terus ya kamu ya. Ya udah. Martin. Aku yakin. Hadir Pak. Harun Al-Asir. Nggak ada. Ferdian. Kais. Laila. Lita Novita Sari. M. Zaki. Muhammad Aidil. Muhammad Faiku Rifki. Nggak ada ya. Mutiara. Naila Syarifah. Nazwa Junita. Nindita. Novita Sari. Revalina. Rica Nurnita. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ridwan Setiawan. Ya. Sabila. Saya, Pak. Hadir. Sandi Irsyadunas. Hadir Pak, hadir. Selamat Riyadi. Hadir. Hadir. Syahrul. Hadir Pak. Hadir. Selamat, rumahmu masih di Jati Asih? Mat? Bukan, Pak. Bukan. Oh. Tesalonika? Nggak ada. Farin? Fiskatia? Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Wildan Hoirul? Jahwa? Hadir, Pak. Hadir. Zidan? Nggak ada ya, oke. Oke ya, sudah saya absen. Oke, ada nanti tugasnya ada di Google Classroom, nanti saya share juga. Dari LMS juga ada, nanti dari Google Classroom juga akan saya share juga. Ya, tugasnya itu video tutorial. Jadi ini salah satu praktik juga ya, praktik kemarin kan Edmodo, ya kan? Bikin Edmodo kemarin kan? Nah, ini juga salah satu bentuk dari pembelajaran dalam jaringan, ya, daring. Kemarin komunikasi daring ini salah satu bentuk, makanya ini dapat nilai praktik ya. Ya, nanti tugas berikutnya ada di Google Classroom dan LMS, itu pembuatan video tutorial. Saya mau kalian bisa buat menunjukkan video tutorial. Tutorial apa aja lah, yang penting sopan ya, jangan nyeleneh juga. Misalkan tutorial masak air ya, janganlah ya. Bisa nggak bikin video tutorial? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Tenggat waktunya, dengerin, tenggat waktunya sampai selesai PAT ya, PAT saya tunggu ya, sekitar masih ada waktu, enggak 3 mingguan lah ya,
2 minggu lah, 2 minggu dari sekarang. Nanti udah saya share di Classroom. Kemudian nanti setelah PAT dikumpulkan, udah punya akun channel YouTube kan? Udah Pak, tembusin Udah. 1K Pak. Ya nanti di share ya ke saya. Subrek lah. Ya nanti saya subrek. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah boleh keluar, Pak. Iya, kita mau di screenshot nggak, Bang? Ya. Oh, silakan yang mau dipoto dulu nih. Ya, mukanya semua di videoin, di semua di videonya di ini ya, di apa namanya? Dibuka videonya. Ayo. Ayo tunjukkan wajah-wajah kalian. Dibuka kan videonya? Ini Sintami belum buka nih videonya, Feby. Nah, itu dong kan kelihatan tuh. Si Feby mana Feby? Farel. Nah, Farel mana Farel? Anissa, Sandi, aku yakin. Kayak kita foto ya, Bang ya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Udah Bang? Udah. Oke ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya video materi ini membuat tentang cara-cara membuat video atau film yang baik dan benar. Jika kalau pakai TikTok nggak perlu pakai cara-cara seperti yang saya sampaikan. Paling itu kesimpulannya. Nanti kita ketemu lagi jika ada kesempatan. Mari kita tutup dengan doa. Bukan dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.